Pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kami ajak Anda untuk melihat grafis berikut ini terkait dengan adanya keganjilan dalam kasus Novel Baswedan. Ini diantaranya adalah rekor penyidikan super cepat, yaitu jarak antara pembuatan laporan pemeriksaan atau LP dengan penangkapan hanya berselang 4 hari. Kemudian surat korban polisi ganjil sebab surat permohonan keadilan dari Yulisman mewakili Iwan Siregar dan Dedi Nuryadi dibuat pada tanggal 21 September 2012. Sementara hasil pemeriksaan forensik dalam file pembuatan surat tertanggal 29 September 2012 dengan komputer merek Acer, tetapi dimodifikasi tanggal 3 Oktober 2012 agar dapat menangkap Novel Baswedan. Yang ketiga yaitu surat permohonan keadilan dikonsep oleh pejabat Polri berdasarkan fakta file draft surat permohonan keadilan, terdapat blank untuk diparaf. 1. Kepala Bidang Keuangan, 2. Kasetum, dan 3. Wakapolda. Yang keempat, sidang disiplin tidak merekomendasikan pidana, yaitu Novel sebenarnya hanya menjalani sidang disiplin, bukan sidang etik, dan hanya dikenai teguran keras. Sidang disiplin Novel tidak merekomendasikan ke Direskrim untuk tindak lanjut proses pidana. Yang kelima, olah TKP penembakan salah tempat sebab proses olah TKP dilakukan di lokasi 100 meter dari gerbang Taman Wisata Alam Pantai Panjang. Yang keenam, 5 Oktober 2012, Direskrim Polda Bengkulu, Dedi Irianto langsung merilis pada 5 Oktober malam dalam konferensi pers di Mabes Polri langsung menuduh Novel pelaku penembakan. Ketujuh, uji balistik peluru dilakukan setelah konferensi pers Dedi Irianto di Mabes Polri yang secara prematur menuduh Novel sebagai pelaku. Patut diduga kuat, uji balistik disesuaikan antara proyektil dalam kaki Iwan dan senjata yang pernah dipakai Novel. Yang kedelapan maksud saya, polisi membujuk keluarga korban meninggal Mulyan alias Aan membuat laporan ke polisi untuk menjerat Novel, namun keluarga almarhum Aan tidak mau melapor. Kemudian polisi mengalihkan fokus kasus pada Dedi dan Irwan yang mengalami luka tembak di kaki. 9 saksi-saksi yang di BAP diarahkan untuk memberikan keterangan melihat secara langsung Novel menembak para pencuri sarang burung walet. Dan ke-10, tanggal 5 Oktober 2012, upaya penggeledahan tanpa izin pengadilan dan nomor surat diduga untuk mencari simpati pihak luar yang meyakini adanya keterlibatan Novel dalam kasus pidana penganiayaan. Ya, pemirsa, ini data atau rangkuman keganjilan yang kami rangkum versi tim pembela KPK pada tahun 2012. Karena ini masih ada Pak Bibit di situ, saya minta komentar Pak Bibit dulu. Pak Bibit, komentar Anda terhadap keganjilan-keganjilan yang baru saya sampaikan tadi? Aku nggak baca ininya ya, nggak baca, ya saya percaya aja Anda seperti itu. Tapi kalau penjelasan dari siapa tadi, Fahri, ya. Itu Pak Fahri itu kelihatannya dia prosedural gitu ya. Oke. Prosedurnya belum kadaluarsa ya, kemudian keluarganya ini kan harus dibuktikan semua bahwa keluarganya melapor atau disuruh melapor gitu kan. Itu tahu, itu kan harus dibuktikan. Dan ini kan di pengadilan kalau memang betul. Dan sekarang kan masalahnya publik sudah terlanjur punya opini juga. Itu masalahnya gitu. Makanya saya bilang inkonsistensi. Saya tahu persis ya polisi. 30 tahun aku jadi polisi gitu loh. Iya. Jadi aku kan nggak perlu ngomong juga. Dan saya sudah tulis buku. Berarti Bapak buku reformasi Polri, buku polisi profesional, Good to Hell Koruptor, itu ceritanya banyak tentang polisi. Iya. Itu bagaimana kelemahan-kelemahan dari polisi diperbaiki gitu loh. Ya. Diperbaiki. Tapi kalau mau ngotot bahwa saya benar menurut aturan, ya monggo silakan. Toh masyarakat juga yang akan menilai. Betul. Dan reformasi Polri tidak dimulai tahun 2000 loh ya. Tapi dimulai dari tahun 80 waktu Profesor Awaludin jadi Kapolri. Itu reformasi pertama Polri. Oh iya, Pak Awaludin. Polri di bawah titik nadir itu tahun 80. Ya. Kemudian nggak ada satu jenderal pun polisi, saya masih pangkat kapten waktu itu. Nggak ada satu jenderal pun polisi yang pantas jadi Kapolri. Didatangkan lah Pak Awaludin yang sudah jadi duta besar di Jerman Barat itu, dijadikan Kapolri. Pernah dijabat oleh Pak Sudomo, Pak Kopkamtib itu Kapolrinya beberapa hari gitu. Ya. Pak nah, ini polisi itu perlu diperbaikan memang gitu loh. Ya. Kalau memang sudah ada perbaikan, ini juga bagian ya aku seneng juga tahun 2000 itu ada
tiga macam reformasi, struktural, instrumental, sama kultural. Yang belum berhasil itu kultural ini. Iya. Oke. Pak Bibit, ini kalau misalnya saya kutip statement dari Wakil Presiden Yusuf Kalla bahwa sebenarnya kan ini juga upaya untuk pembuktian apakah memang Novel Baswedan benar terlibat atau tidak. Jadi harus melalui mekanisme hukum yang berlaku, Pak. Wah, ya silahkan aja, silahkan. Mudah-mudahan jangan hanya Novel aja, yang lain-lain juga banyak mungkin yang seperti itu. Yang lain ini siapa? Kalau ada laporan dari masyarakat, iya, gitu loh. Banyak itu yang perlu dilaporkan, sebenarnya itu banyak itu. Maksudnya polisi-polisi nakal juga begitu? Iya. Lebih banyak yang nakal atau yang baik, Pak? Ya ada juga yang baik. Ada juga yang baik. Saya tahu yang baik mana, yang nggak baik yang mana tahu. Oke, baik. Pak Bibit tetap bersama kami. Yang baik biasanya nggak ada kesempatan untuk naik gitu loh. Selalu dipotong itu. Oke. Baik, saya minta komentar Pak Anton dulu. Pak Anton, silakan komentar Anda, Pak Anton. Baik, terima kasih. Memang betul kata Pak Bibit bahwa ini sebetulnya tidak terlalu sulit untuk membuktikannya. Mengenai pelapor itu adalah keluarga Irwansyah. Ya. Jadi silahkan tanya pelapor. Dan dari pelapor sendiri mengakui bahwa dia ditembak itu oleh Kasat Reskrim saat itu yang bernama Ibtu Novel. Jadi kan ini sudah jelas. Dan di dalam rekonstruksi itu pun juga ada 10 saksi. Termasuk pengemudi saat itu dan juga beberapa anggota. Ya. Jadi untuk membuktikan apakah ini ada atau tidak ada, nanti kita bisa saksikan di pengadilan. Dan juga mengenai uji balistik maupun lapor itu silahkan juga diuji. Mungkin ada bisa saja dengan uji banding gitu kan. Karena memang polisi, berdasarkan Pak, hasil lapor bahwa peluru yang ada di kaki Irwansyah itu identik dengan senjata yang dipakai oleh Kasat Reskrim saat itu. Karena saat itu ada 4 orang yang ditembak oleh saudara Novel itu, di mana 1 orang meninggal, yaitu saudara Aan. Memang saat itu kami Polri pun juga berusaha untuk mengadakan audiensi dan perdamaian agar tidak menuntut. Tapi ternyata ada salah satu yang tidak puas, yaitu keluarga Irwansyah, di mana tahun 2012 menuntut kembali. Jadi tidak super cepat. Bahkan sekarang terlambat. Kenapa? Karena sudah mau kadaluarsa. Jadi kalau super cepat saya kira di mana super cepatnya justru kita sangat terlambat. Makanya kita sekarang buru-buru agar tidak terjadi kadaluarsa. Itu dan memang kalau memang Polri ada yang baik, ada yang jelek. Memang tugas Polri adalah bad job. Dan kita pun juga sedang berusaha berbenah diri di bawah pimpinan Kapolri yang baru Pak Badrudin Haiti, di mana untuk meningkatkan soliditas, pelayanan prima dan lain-lain. Dan kita tetap berusaha untuk profesional. Apapun juga yang terjadi, ini adalah kepolisian yang ada di Republik Indonesia, kepolisian milik bersama, milik rakyat bersama. Makanya kita semua wajib untuk ikut memperbaikinya. Karena polisi pun juga bukan hanya sekedar polisi, tapi merupakan sebuah fungsi negara yang diperlukan oleh negara. Tidak ada satu negara pun juga yang tidak ada polisinya. Makanya apabila polisinya baik, makanya dan polisi merupakan salah satu sistem penegak hukum yang terdepan, maka insya Allah demokrasinya pun juga nanti akan semakin baik. Ya, baik Pak Anton, kita break dulu juga. Pak Bibit tetap bersama kami. Mas Barin, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.